Oi Tot, selamat datang di konten Gimang pertama gue. Di sini gue bakal main PUBG Mobile. Ya gue bakal main ala kadarnya dan gue bakal bacot-bacot doang, gak bakal main kayak pro player lainnya. Karena emang gue bukan pro player. Hehe. Nikmati aja bos. Apaan nih? Undangan jadi kapten tim. Terima aja lah, dia cupu. Hehe. BTW gue di sini main di map Miramar, map yang luasnya 8x8 km, yang gurun. Kalau kalian main di map ini 3 kali, bakal capek kalian lihat gurun. Nah, ini udah turun. Seperti player PUBG biasanya, kita turun langsung looting dulu. Ingat kata Bang Dilan Pros, looting is number one. Permulaan yang bagus di sini gue dapat Scar langsung dengan peluru, lumayan lah, sama dapat Uzi dan dapat panci. Tapi tololnya lagi, gue gak dapat tas. Ya kali gue mau bawa barang-barang gak pakai tas. Lanjut looting lagi, di sini gue ketemu mini 14, cuman kurang aja bos. Pertama gue belum dapat scope, juga gue belum tentu dapat scope. Terus juga gue minus tas. Looting lagi di atas ternyata cuman ada shotgun, yang emang damn gak banget buat map sebesar ini bos. Nah di sini ada M4 dengan pelurunya, yang pelurunya sama kayak Scar tapi gak gue ambil. Karena menurut gue gini, dengan map sebesar ini, kalau senjata kalian cuma AR semua, itu bakal ngerepotin. Jadi gue di sini lebih milih tidak mengambil dan lebih mencari sniper kalau ketemu. Kalau enggak ya udah. Oke, karena di sini gue masih belum dapet tas juga, udah menit kedua. Jadi gue memilih untuk pindah tempat loot lah. Ya kali mau loot di tempat yang sama sampai beberapa jam anjing. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa gue maju tanpa lihat kanan kiri, tanpa waspada, tanpa hati-hati, dan langsung lari ke depan, lari dengan berdiri tanpa ada rasa takut. Jadi gini, semisal ada musuh di depan di arah yang gue tandain, itu setidaknya memberi tanda bahwa ada musuh kepada yang nomor 1 dan bisa pula di backup sama dia. Paling juga gue mati gitu aja. Oke, di sini gue lanjut looting dengan target utama gue yaitu tas. Syukur-syukur kalau ketemu, kalau enggak ya udahlah, bakal lari ya, gak bawa tas. Banyak banget barang-barang yang menggiurkan. Contohnya itu Vector, gue mau ambil tapi ya kita cari tas dulu. Nah, tasnya udah dapet, sekarang tinggal looting lagi. Ya kali lu main PUBG gak looting. Oke, di sini gue dapat Vector. Uzi-nya gue buang, Vectornya gue ambil. Kenapa? Karena gue lebih nyaman aja pakai Vector, walaupun pelurunya sedikit, cuman 19 kalau sekali reload, jadi butuh magazin parah. Kalau lu sekali tembak, itu pelurunya bakal keluar banyak dan gak nyebar guys. Menurut gue nyaman aja, enak aja, asalkan lu bisa makainya. Hehe. Nah, di sini bisa kalian lihat juga ada flare yang menandakan banyak hal, menandakan bahwa ada musuh di sana, menandakan bahwa mereka siap perang, menandakan pula ada tanda-tanda kehidupan. Mau diambil juga nanti juga war. Jadi gue memilih untuk tidak ngambil aja daripada war. Karena nanti kalau ketemu musuh HP gue ngeframe parah. Lihat aja ntar. Ya elah, HP ngeframe sok-sokan main PUBG. Bujet, siapa tuh yang ngomong? Gak apa-apa bro, yang penting kuat. Urusan ngeframe mah belakangan. Hehe.
Nah, di sini bisa kalian lihat momen ketololan. Gue gak tahu waktu gue main gue mikir apaan, tapi entah kenapa gue loncat ke atas pagar dengan scope yang red dot dan nyekup. Maksudnya, damn, lu mau lihat apaan anjir? Oke, di sini gue lihat nomor 1 udah maju ke depan dan dari hotbar yang di pojok kiri atas dia sama sekali nggak kena hit. Jadi gue berasumsi bahwa di depan aman dan gue memilih untuk maju ke depan karena zonasi sudah mulai bergerak. Gue cepetin bos biar kalian gak capek nunggu. Hehehe. Target gue di pemukiman yang gue tempati saat ini ya gue berharap buat dapet sniper full dengan skopnya. Karena emang perlu banget bro. Di perbukitan gini lu mau lihat apaan kalau lu gak punya skop-skopan? Sekalipun lu punya kali 4, kalau senjata lu itu bukan tipenya, bakal gak enak parah bro. Jadi berharap bakal dapet. BTW kalau kalian merasa gameplay gue kurang mengenakan, terus juga gak enak buat dilihat, suara gue juga gak enak buat didengar, ya mohon maaf. Gue juga baru nyoba. Urusan game juga gue noob banget bro. Gue gak bisa main game yang notabene itu battleground kayak gini. Jadi lu turun terus lu looting, gue gak bisa, apalagi di HP. Mohon maaf banget guys. Bacotin aja kalau lu mau, gak apa-apa. Kalau battleground bukan game yang gue banget, kenapa tetap gue mainin? Jadi gue main game PUBG Mobile ini karena pelarian aja dari kerasnya kehidupan bro. Terus kenapa gue rekam? Biar kearsip juga, biar ada dokumentasi juga gameplay gue, perjalanan gue naik rank di game yang bukan gue banget. Nah, di sini gue kena tembak, tapi gue gak langsung ngeluarin senjata. Bukan karena gue gak mau bro, gak kepencet. Iya, maklum HP kentang. Tapi tenang aja, lawan kita bot. Looting lagi besti, mumpung lootingannya lumayan bagus. Ngobat dulu ya kan? Ya kali lu sekarat gak ngobat. Nah, kalau kalian lihat pula komponen-komponen senjata gue itu rada ngaco, rada ngawur karena emang gue gak paham gitu-gituan, juga gue gak mau menseriusi gitu-gituan. Nah, barusan gue sempat nyinggung kalau gue mau cari sniper. Di sini udah ada sniper Win 94. Tapi gak gue ambil, bukan karena gue tolol, tapi bukan tipenya bro. Gue mau nyari sniper yang bisa dirakit sendiri, bukan yang udah jadi. Nah, di sini gue ganti senjata gue yang vektor ke M249. Yang mana senjata itu pelurunya lumayan banyak, tapi reloadnya lama banget coy. Jadi lu bakal butuh magazin instan. Itu pun masih lama juga coy reloadnya. Tapi tetap gue ambil, kenapa? Karena gue pede gue bakal nemuin magazin instan. Alasan kedua juga cerotnya banyak tuh kayak punya gue. Kalau vektor itu cerotnya dikit kayak punya lu. Berhubung nomor 1 dan nomor 2 sudah berada di tempat yang gue inginkan di dalam zona, jadi alangkah lebih baiknya kita stick together. Jadi kalau semisal kita diras atau digeruduk sama musuh, kita tidak kalah jumlah, kita tidak tercicil atau terbunuh satu persatu. Di sini gue dapat scope kali 4, gue ambil auto pick juga. Terus gue pasang sekali 4-nya ke scar gue. Jadi di sini scar gue bisa melihat musuh yang jaraknya jauh parah. Nah, ntar tapi gak gue pakai buat sniper bro, cuman gue buat ngintip doang. Nah, kalau ada musuh gue pastiin iya, kalau enggak ya udah. Kalau close combat gue bakal gunain secondary weapon gue yang M249 itu. Pelurunya banyak, cerotnya banyak, gak kayak vektor yang cerotnya dikit kayak kalian semua. Di sini gue udah kumpul-kumpul bareng sama nomor 2 sama nomor 1 juga. Nomor 3 AFK, sayang sekali, jadi dia tidak dapat mengikuti pertempuran ini sampai selesai dan mati terkena zona.
Di sini gue mencoba untuk kembali looting, mencari komponen-komponen dan barang-barang yang lebih bagus. Bisa kalian lihat pula, armor, helm, sama tas gue juga belum level 3 cuy. Jadi kurang lah. Peluru gue juga belum, magazine instan yang gue dambakan dari tadi juga belum, sniper pula juga belum dapat. Banyak lah yang belum dapat di sini, anjing emang. Di sini gue denger step, jadi nomor 2 langsung naik ke atas ke tempat gue, dia langsung jaga di depan, gue langsung take a cover di belakang memastikan, dan kelihatannya emang sepi, jadi gue ikut ngebantu yang di depan, melihat-lihat, memantau-mantau di mana musuh berada. Di sini gue berasumsi 100% bahwa musuh berada di rumah depan. Jadi gue take a look, take a snipe, memantau yang di depan. Tapi kelihatannya sudah tidak ada. Dan asumsi gue, prediksi gue, pergerakannya dia maju ke rumah gue dan berada di lantai bawah atau berada di tengah-tengah yang tidak dapat dijangkau oleh sniper gue. Tapi di sini gue masih take a snipe, take a look ke depan karena membackupi kalau ada squad dia yang berjaga di depan. Di sini ketololan nomor 1 dan nomor 2 terlihat terkena hit, gue gak tahu karena apa, dan pas dibaca ternyata terkena molotov. Asumsi gue musuhnya naik ke atas ke ruangan sebelah di mana nomor 1 dan nomor 2 berkumpul dan nomor 2 memilih untuk melempar molotov. Di sini nomor 1 langsung on mic, kalau nggak salah dia ngomong Fuck you number 2, fuck you number 2. kalau nggak salah. Dan pada akhirnya mereka semua AFK coy. Nomor 2 juga bunuh diri, jadi tinggal gue sendiri di sini. Jadi di sini gue langsung maju ke depan mendekat ke arah zona karena memilih tempat aman daripada ditembak musuh yang lari dari zona luar. Jadi derita bermain solo squad itu ya gini, kalau squad lu jago ya syukur puji Tuhan, kalau ampas ya derita kalian pada. Di sini gue singgah sebentar di pemukiman yang di depan karena mau mencari obat-obatan atau mencari hal-hal peluru lah misalnya atau apalah. Kalau ada yang bagus ya udah, tapi gue gak looting secara merinci banget, gak looting secara serius banget karena 15 orang hidup termasuk gue, jadi tinggal 14 orang. Kalau lu dirasa satu squad mati konyol maksudnya. Dan gue gak mau mati konyol. Mati konyol yang gue maksud tuh kayak nomor 1 tadi mati gara-gara kekonyolan nomor 2 yang harusnya musuh bisa ditembak tapi malah melempar molotov dan menyebabkan kematian teman satu tim dan merugikan yang lainnya. Jadi kalian jika bermain dengan publik, bermainlah dengan bijak dan juga bermainlah dengan santuy tanpa harus emosi dan membawa hal-hal lain secara pribadi. Anjay. Sejauh ini entah kenapa gue gak ketemu bot, gak ketemu orang juga, jadi kill gue masih 1 dan ya gue maju ya ke depan, pede aja, mumpung sepi ya kan. Ngendok dulu sampai aman, sampai waktu menitan zonanya sudah mencukupi, dan gue bakal maju lagi untuk ngendok lagi lah. Oke, di sini gue sudah sampai di kota pemukiman yang notabene harusnya rame, harusnya banyak orang-orang yang berkumpul di sini karena menunggu zona juga seperti saya. Jadi bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang enak juga. Jadi 50-50 lah, pertengahan. Apalagi di mid game, late game seperti ini yang tinggal 13 orang, 12 orang hidup musuh ya, bukan termasuk saya. Jadi saya memilih untuk nunduk dan mengurangi step saya, mengurangi langkah larian karena dapat memancing musuh. Saya juga gak tahu kalau di gedung ini ada orang lain selain saya, jadi diam aja. Baru saja disinggung dan memang benar saja di kota ini terjadi peperangan pertempuran antara beberapa squad. Jadi saya menutup pintu untuk lebih aman, tapi juga memancing karena suaranya. Saya mengambil posisi di dekat pintu karena kalau ada musuh kita bisa tembak, kalau nggak ada atau memungkinkan untuk lari kita langsung lari, jadi easy lah. Sebenarnya posisi yang saya ambil itu bukan posisi yang strategis ataupun posisi yang salah juga karena kita gak tahu keberadaan musuh dan hanya menerka-nerka saja musuh berada di mana, dan kita juga gak tahu ada berapa jumlah musuh yang ada di dalam kota ini. Dan saya lari menghindari pertempuran dan langkah yang saya ambil itu ternyata salah.
Tempatnya saya lari itu tidak ada gedung yang tertutup. Jadi saya naik ke bukit yang notabene banyak orang-orang berkumpul di sana. Anjay, pakai saya apa-apaan. Oke, balik ke gue. Sejauh gue main Miramar, beberapa kali gue main di map Miramar, banyak sekali orang-orang musuh-musuh yang menempati bukit-bukit atau dataran tinggi guna memaksimalkan sniper yang mereka gunakan. Dan juga lokasi yang strategis karena musuh yang berada di bawah tidak dapat melihat ke atas secara jelas, dan yang di atas dapat dengan leluasa melihat yang berada di bawah. Di sini saya mendengar suara tembakan dan juga di map ada indikator suara tembakan. Mungkin terjadi di balik gudang tersebut. Akhirnya saya mengambil bukit yang berada di kanan. Akan tetapi di atas terdapat musuh satu squad kira-kira 4 orang, dan tadi gue sempat nyinggung bahwa HP gue kalau ada musuh nge-frame parah, dan bisa kalian lihat kalau emang frame banget HP gue. Di sini gue mencoba lari ke dalam zona berharap musuh tidak melihat, tapi sayangnya nasib berkata lain dan musuh melihat saya dan gue ditembakin sampai mati. Inti dari bacotan gue barusan ya, tim fight itu harus benar-benar dimaksimalkan sehingga dapat memenuhi kemenangan bersama dan juga tidak merugikan hal-hal yang lain, dan juga